Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oh, baiklah anak-anakku, tolong disiapkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Tempat duduk siapkan untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Baiklah anak-anak, ya kita absen lagi. Alpina Tri Septiani, Alif Dede Pratama, Aida Saskia, Azila, Putri Anggraini, Fadil Ziki Ridoki, Dinda Kairunisa, Jihan Ramadhani, Kevin Apitra, Alpa ya, Muhammad Redo, Najla Habib Anindya, Naufal Akram Al-Kahfi, Nopri Adil Oktariadi, Okta Elni Jasnia, Ihsan Nur Wahid, Alpa ya, Rapa, Rizky Ranjas Abdio, Sasa Sapira, Sipa Lupiana Ulpa, Tari Wahyuni, Laila Mubarak, Sri Wahyuni. Ada yang belum dipanggil? Ada. Baiklah anak-anak, tolong panduan suaranya ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Untuk ketua kelas, tolong disiapkan untuk berdiri. Semua siswa diharapkan untuk berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekian, terima kasih. Silakan duduk lagi kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita membahas materi yaitu menghindari sifat hidup berpoya-poya, israf dan tabzir. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang keimanan? Apa itu keimanan? Ya, silakan Jihan. Iman artinya percaya atau beriman, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Contohnya beriman kepada Allah. Ya, silakan tepuk tangannya. Ya, alhamdulillah sudah ya, masih ada yang ingat saudari kita yaitu anak kita Jihan ya. Pelajaran minggu kemarin tentang ya keimanan. Nah, ini ya perlu kita ya. Iman itu letaknya di mana? Di hati ya. Dia berbuat dalam perbuatan. Kita laksanakan ya secara nyata. Ya, kita ya mempraktekkan salat, ya, bersedekah, itu ya iman. Jadi anak-anakku, ya, untuk pelajaran ya selanjutnya materi kita ya yaitu tentang menghindari sifat ya hidup berpoya-poya. Jadi ada yang dinamakan israf dan ya tabzir. Nah, ini perlu anak-anak kamu pahami, kamu cermati ya. Bapak ya, tolong kamu hayati video ini ya. Kamu pahami, nanti ada ya. Kali ini Mimin akan membahas buku sederhana karya Desi Anwar. Desi Anwar adalah seorang presenter berita Indonesia. Ia bekerja untuk TV dan sekarang ia bergabung di CNN Indonesia. Buku sesuatu sebagai pertanyaan bagaimana caranya? Karena hanya dengan bertanya Anda akan menemukan jawaban. Menjadi seperti kanak-kanak tidak berarti menjadi kanak-kanak, tetapi mengembalikan terus bisa penasaran terhadap kehidupan dan memandang dunia ini sebagai taman kanak-kanak yang memungkinkan kita mengembangkan kemampuan kita setinggi-tingginya. Kesederhanaan kehidupan. Mengapa hidup sederhana? Karena kalaulah ada hal yang mampu kita lakukan dengan baik dalam hidup ini, itu tak lain adalah membuat segala sesuatu menjadi unik. Seolah-olah itulah salah satu caranya yang kita tahu untuk memastikan bahwa kita ini hidup. Kita mencemaskan yang sudah lewat, yang akan datang, apa kata orang, apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang berbagai hal yang terjadi dan tidak terjadi. Kita menyesaki pikiran dan lingkungan sekitar kita karena terlalu banyak pikiran dan terlalu banyak barang. Kita terus-menerus bergerak seperti gasing yang takut berhenti, karena berhenti roboh. Dan kita takut roboh, karena itu berarti harus rela melakukannya. Namun kita sering dapat melihat hidup secara rela melakukan atau kehilangan hidup. Sebaliknya, kendalikan apa yang kita lakukan dan kemana kita ingin tuju di dalam hidup ini. Penulis buku ini karena bila kita menyederhanakan hidup, kita akan memandang hidup secara lebih jernih dan akan lebih menghargai keindahan. Hidup menjadi sebuah perjalanan yang paling nikmat di jalan.
bila kita menyadari pemandangannya yang menarik. Bagikan konten ini jika bermanfaat dan konten juga beberapa yang jadwal ini. Ini dari Tendetes undur diri dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jadi anak-anak itu ya perlu kamu pahami video singkat tadi tentang ya hidup sederhana. Apa kaitannya dengan materi kita? Ya. Dengan materi kita menghindari sifat hidup berfoya-foya, israf dan tabzir. Terus ya, selanjutnya pengertian ya israf dan tabzir. Pengertian israf dan tabzir, ya israf adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu meskipun pada halnya hal dibolehkan. Yang tabzir menghambur-hamburkan ya harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita ambil contoh yang pertama, israf ya yang suka berlebih-lebihan. Ya, meskipun hal yang dibolehkan. Contoh, kita sudah mempunyai baju ya, baju lebaran. Baju lebaran itu masih bagus, masih layak dipakai. Ya, tetapi kita masih beli lagi baju yang baru lagi yang bermerek. Ya, ini yang dinamakan berlebihan. Ya, yang kedua yaitu tabzir. Ini tabzir adalah menghambur-hamburkan ya padahal menghambur-hamburkan ya harta padahal yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya ya kamu sudah mempunyai motor ya masih layak dipakai. Ya, masih layak dipakai tetapi kamu masih juga membeli motor lagi. Ya, jadi motor yang satu itu tidak kamu pakai, padahal ya jauh sebelumnya kamu sudah cukup kendaraannya. Ya, nah, ini ya berarti ya kamu menghambur-hamburkan harta pada hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini ya seperti itu. Kita masuk yang ya tahap yang ketiga, yang keempat. Yaitu tentang Quran surah Al-Isra ayat 26, 27 larangan menghambur-hamburkan harta. Ini kita mempunyai ya dasar hukum yang kuat. Ya, tidak ada lagi dasar hukum selain Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an ini adalah dasar hukum ya yang kuat, selain ini tidak ada. Ya, yang paling kuatnya tidak ada lagi. Kita ambil hadis misalnya. Hadis itu cuma ya untuk melengkapi dari ya dasar hukum Al-Qur'an tadi. Hadis itu adalah perbuatan ya para nabi. Apa yang nabi kerjakan ya, apa yang nabi kerjakan maka kita tirukan. Kita baca ayatnya. Ada yang bisa membaca ayatnya? Ada yang bisa enggak? Ya coba ini. Jelas enggak? Ya, nah, kita baca. Bapak bacakan. Wa atizal qurban haqqata wan miskin wabna sabilin wala tubtani, yang artinya tabdiron, yang artinya ya berikanlah kepada kerabat dekat, haknya juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros. Ini ya, berarti kita ini sekali ya tidak dibolehkan. Ya, haram. Ya, kita boros itu haram. Karena apa? Karena dasar hukumnya sudah kuat. Ya. Berarti sudah ditetapkan. Berarti yang menghambur-hamburkan uang itu termasuklah ya haram hukumnya. Yang kelima yaitu
Nah, Quran surah Al-A'raf ayat 31, perintah tidak berlebih-lebihan. Ya bani Adam huzu ziyanatikum inda kulli masjidil wa kullu wasrabu wa la tusrifu innahu la tuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ingat itu anak-anak, ya. Jadi kita ini sudah memiliki hukum yang kuat. Jangan ada kita memakai atau memakan berlebih-lebihan. Contoh kita sudah membeli makanan, sejenis misalnya nasi bungkus, nasi bungkus ini kita beli satu sesuai dengan perut kita. Kalau kita beli 2 atau 3, maka kita bisa menjadi muntah. Ini yang dikatakan secara berlebih-lebihan, untuk mengkonsumsikan makanan kita. Terus yang keenam, yang keenam yaitu hadis riwayat Ahmad, anjuran hidup seimbang tanpa berlebihan. Hadis ini memperkuatkan dasar hukum kita. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Ini anak-anak, bahwa kalau kita makan secukupnya, kalau kita minum secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan perut kita, sudah itu pula berpakaianlah, berpakai dengan sopan. Ingat itu, jangan kita berpakaian tidak sopan. Kenapa? Karena kita adalah umat Islam. Umat Islam itu berpakaian dengan sopan. Terus bersedekahlah tanpa berlebihan, tanpa berlebihan dan sikap sombong. Ini bersedekah itu dianjurkan, oleh apa? Oleh Tuhan, oleh Allah. Bersedekah itu dianjurkan, Kenapa? Yang tidak boleh itu apa? Bersedekah secara riya. Contoh, kita bersedekah membantu membangun masjid 100 juta, tetapi kita memamerkan, memamerkan seperti apa? Menyebut di tengah masyarakat, oh saya ini membangun masjid, menyumbangkan, membangun bersedekah, membangun masjid, saya keluar duit 100 juta. Kalau tidak ada saya yang mengeluarkan duit 100 juta, masjid ini tidak bakal jadi. Ini yang tidak boleh. Bersedekah itu secara berlebihan, itu yang tidak boleh. Menyebut, itu berlebihan. Kalau kita bersedekah, jangan menyebut. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri diam. Kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita diam. Ibarat kita makan, sampahnya dibuang, jangan sampah itu diambil. Itu begitulah, ibaratnya kita bersedekah. Terus yang keenam, dampak negatif hidup berpaya-paya. Dampak negatifnya yaitu boros dan sulit mengatur keuangan. Yang kedua, hilang rasa syukur. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, kurang peduli terhadap sesama. Yang kelima, menjauh dari akhlak mulia. Nih, saya ambil contoh. Boros dan sulit mengatur keuangan. Orang seperti ini, dia sudah dikasih oleh orang tuanya jajan, 1 minggu misalnya stoknya 100.000, tetapi tidak cukup juga, tidak cukup. Berarti dia adalah termasuk orang-orang yang boros. Itu salah satunya. Berarti orang yang pemboros itu sulit untuk mengatur keuangannya. Bagaimana mengaturnya? Yaitu kita bikin, misalnya apa keperluan kita, beli misalnya sabun mandi,
ya, beli bedak, beli yang lain, ya, untuk kecukupan. Kita rinci, ya. Jadi berapa kebutuhan kita? Baru habis itu baru kita simpan untuk jajan kita ini. Yang kedua, hilangnya rasa syukur. Ini orang yang boros itu hilang rasa syukur, ya. Terus syukurnya apa? Tidak bersyukur, padahal rezekinya sudah cukup, masih juga kurang, ya, kurang bersyukur, ya. Yang ketiga, kesenjangan sosial, berarti orang ini, ya, tidak merasa, ya, apa yang dia miliki itu, ya, cukup, ya. Yang keempat, kurang peduli terhadap sesama. Ini orang yang boros itu, ya, tidak mau membantu orang, ya, yang lagi membutuhkan. Padahal duit itu sudah lebih deh, ya. Tidak mau dia. Malah dia, ya, jajan, ya, menghabiskan duit itu sendiri, ya, tidak mau, ya, menyisihkan untuk bersedekah. Yang kelima, yang kelima, menjauh dari akhlak mulia. Nih orang, ya, orang yang boros itu jauh dari akhlak mulia. Orang yang berbahaya itu, ya, termasuklah saudaranya setan. Itu sudah ada di dalam Quran, ya, saudaranya setan. Kita masuk yang keenam. Contoh di kalangan remaja. Nih, kamu ini termasuk, ya, sudah termasuk remaja, bukan kanak-kanak lagi, sudah masuk remaja. Ya, yang pertama, membeli barang bermerek demi gengsi. Ini saya bilang kan tadi, ya. Apalagi tren sekarang, ya, sebentar-bentar chatting. Chattingnya apa? Shopee. Ya. Sebentar tiba, ya, datang, istilahnya paket. Ya, entah itu baju, entah itu celana, ya, demi gengsi. Kenapa? Padahal celana yang dia pesan lewat Shopee tadi, dia sudah punya di rumah, dia beli lagi demi gengsi tadi, membeli barang yang bermerek, yang harganya tinggi. Yang ketiga, mengganti gawai padahal masih layak. Nah, ini gawai itu sejenis, ya, pakaian, ya, sejenis pakaian. Jadi yang ketiga, menghabiskan uang untuk hiburan berlebihan. Nih, gitu, ya. Ini orang, ya, masih boros juga. Ya, jadi kita tambah lagi contoh yang kedua tadi. Gawai ini bisa jadi kita memiliki satu HP. Ya, HP ini masih bagus, ya, kita beli lagi HP lagi, HP 1, ya, yang lebih mahal lagi, ya, ini salah, ya, berarti kita, ya, demi gengsi tadi, demi, ya, hidup yang, ya, berpoya-poya. Terus kita masuk ke, ya, habiskan uang untuk hiburan berlebihan. Ini contoh, ya, kita baru-baru ini masuk tahun baru, ya. Sebenarnya untuk merayakan hiburan tahun baru itu, ya, itu tidak dianjurkan dalam Islam, ya. Kita cukup berdoa, ya, berdoa untuk keselamatan diri kita, bahwa umur kita sudah, ya, masuk ke tahun baru Islam, ya. Ini, ya, habis uang untuk berhambur-hamburkan demi kesenangan. Yang terakhir, yang ketujuh, dampak negatif hidup berpoya-poya. Oh, sudah, ya. Contoh di kalangan beraja sudah. Ya, yang ketujuh, cara menghindari. Ini cara menghindari. Membuat skala prioritas kebutuhan, mengelola uang saku dengan baik, membiasakan hidup sederhana, memperbanyak syukur dan sedekah. Ini cara menghindarinya, ya. Perlu kita, ya, anak-anak kami, perlu kamu pahami ini, ya, salah satu, ya, prioritasnya membuat skala, ya, prioritas kebutuhan. Dengan cara kita, ya, bisa mengatur keuangan kita tadi, kita bisa, ya, terarah menggunakan, ya, harta uang yang kita miliki tadi, sehingga uang itu merasa cukup, ya. Yang kedua, mengelola uang saku dengan bijak. Nih, kita catat apa yang kita perlu beli, ya. Kalau tidak ada lagi perlu dibeli, ya, simpan uang itu, ya.
kalau bisa ditabung. Yang ketiga, membiasakan hidup sederhana. Jangan kita ya berpoya-poya, padahal ya kita ini sudah memiliki, misalnya baju sudah punya, ya, kendaraan sudah punya, terus sepatu sudah punya. Jangan lagi beli ya yang lain ya. Terus memperbanyak syukur dan sedekah. Nah, ini perlu kita. Dengan ada kita memperbanyakkan syukur dan sedekah, maka Allah itu akan tambahkan ya rezeki kita. Ditambahkan oleh Allah. Jangan kita pelit bersedekah. Ya, kalau kita pelit bersedekah, ya, tidak bakal kaya ada. Ya. Sedekah itu bukannya kita jadi miskin, tidak. Ya, itu adalah ya menjadi kita kaya. Apa kayanya? Yaitu ya harta yang kita miliki itu ya adalah ya titipan. Ya, harta yang sesungguhnya itu harta yang kita sedekahkan. Ya, itu yang jadi abadi, harta yang kita sedekahkan. Ya, harta yang ada di atas dunia ini ya hanyalah titipan. Ya. Kita masuk selanjutnya, nilai karakter. Nah, ini kita merasa tanggung jawab, mandiri, peduli sosial, berakhlak mulia. Nih, kalau kita sudah ya mempunyai prinsip, bisa mengatur keuangan itu, tidak bisa jadi boros lagi, kita harus bertanggung jawab. Ya, berarti kita sudah mulai bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, mandiri. Nah, kita lah bisa ya hidup itu mandiri. Jangan ada ketergantungan kepada orang tua. Misal sedikit-sedikit mak, sedikit-sedikit pak. Ya, contohnya, Mbak tolong cuci baju, Pak tolong ya kirim uang, padahal uangnya masih ada. Ya, itu kita harus mandiri. Yang ketiga, peduli sosial. Nah, ini sama-sama kanti, kita harus peduli. Ya, harus kita peduli. Ya, apakah kanti itu ada kesulitan, kita bantu. Ya, kita ini tidak ada yang namanya hidupnya senang terus, pasti ada susah. Ya, kita hidup ini tidak ada yang namanya gembira, pasti ada sedih. Ini. Yang keempat, berakhlak mulia. Ini orang yang berakhlak mulia ini jauh dari hidup berpoya-poya. Ya, berpoya-poya. Terakhir. Nah, kesimpulannya, menghindari sifat hidup berpoya-poya merupakan bagian dari akhlak terpuji yang harus ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup lebih berkah dan bermanfaat. Ini ya. Jadi kita ini kalau kita bisa mengatur semuanya ya, baik itu keuangan, baik itu ya cara kita berpakaian, baik itu cara kita ya makan, minum dan seterusnya, insya Allah kita bisa ya hidup yang lebih berkah. Apa salah satunya hidup yang lebih berkah? Yaitu umur. Umur yang kamu pakai ini ya itulah keberkahannya. Yang paling berkah itu umur. Ini kalau tidak ada umur kita tidak ada, tidak ada kita di kelas ini, ya kan? Nah, ini ya salah satunya. Terus sekian dan terima kasih ya. Jadi anak-anakku, apa yang Bapak sampaikan materi tadi ya, tolong dibentukkan kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompok. Sudah? Tolong ya
dibaca. Tolong dibaca dan diskusikan studi kasusnya. Silakan didiskusikan, dipahami apa yang jadi diskusi kasusnya di sini yaitu tujuan kita tujuan kita yaitu tentang hidup berpoya-poya. Di sini ada hidup berpoya-poya adalah perilaku menggunakan harta secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan dan manfaatnya. Dalam Islam perilaku ini dikenal dengan israf dan tabzir. Nah, di sini kamu diskusikan termasuk perilaku apakah yang dilakukan rina tersebut. Yang kedua, dampak apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut. Yang ketiga, sikap apa seharusnya dilakukan rina seusai ajaran Islam ini. Jadi kamu diskusikan studi kasusnya, apa yang ada di LKPD ini. Kamu diskusikan. Silakan. Ada keluhan? Silakan ditanya. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan untuk dipahami. Ada ini kamu jelaskan nih. Diisi esai diisi. Diisi. Kakek ini boleh ditulis di samping di sebelah. Di sebelah kakek ada lembaran jawabannya lagi. Saya kasih. Ada lagi? Itulah. Nah, gimana? Nah, terus ini yang kita bahas nih, diskusi kan. Studi kasus nih, ini. Kalau bisa juga ikut diskusi khususnya di sini. Diskusikan. Jawab yang ketiga ya. Langsung ya. Ada lagi? Dijawab ini. Yang ketiga nih. Termasuk perilaku apakah yang dilakukan rina? Kalau kaget dijelas semuanya. Ditulis sebelah. Di sebelah. Ditulis sebelah, diisi sebelah kan untuk jawaban. Pahami lo. Ada apa? Ini perlu. Diisi sebelah. Nih, di belakang. Ada lagi yang sulit? Silakan kerjakan. Silakan. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Silakan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya sama Bapak. Silakan dikerjakan. Silakan.
pahami bersama ya. Jangan misalnya pendapatnya gimana nih ya. Ya, ya dah. Iya, ditulis sekelompoknya, nama kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di belakang ya. Iya, bisa. Itu kelompoknya. Ya, kamu kelompok 1 kan? Ah ya. Ya. Kelompok 2, ya, jangan lupa. Ini kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 3 ya. Ya, ditulis nama kelompoknya, ya kan? Silakan ditulis nama kelompoknya. Kalau ada kesulitan, ya silakan bertanya. Ya, ada apa? Ada apa? Cari yang ini. Nah, isi yang itu dulu, yang ini dulu. Nah. Iya. Kalau apa isi di samping di belakang. Hah? Oh, isi yang paling mudah dulu. Kakek, yang sulit itu kakek lah. Iko belah yang ini. Ini enggak usah lagi kan. Ini baik, ini dengan ini. Iko ya kan? Nah, sendiri kasus. Ada lagi? Isi yang paling mudah ini dulu ya. Iko. Iya, yang 3 nih ke yang 2. Isi yang paling mudah. Yang mudah kamu mengerti, memahami. Itu ada jawaban di jihad, enggak? Ada ya? Enggak ada. Oh, yang kan untuk pelajaran minggu kemarin. Bikin kelompoknya. Jangan lupa kakek, kita presentasi kakek ke depan. Ya, langsung ke depan kakek. Isi bagus-bagus, kita kakek presentasi ke depan. Tampil ke depan kakek. Per kelompok. Isilah jawabannya sini. Cari yang mudah dulu. Kan Bapak tadi sudah jelas materinya itu. Ada kan? Oh, dari cat. Kompromi lo, belajar pendapat. Cari pendapat. Pikir isi lo. Ya. Ya. Nomor 2. Ya. Apa yang dapat timbul dari Perilaku tersebut. Nah, itu tadi. Nah, itu bisa. Iya. Itu dampaknya. Ya. Dampak itu kan akibat. Nah, ya. Tulis. Suruh siapa yang bisa jadi dia yang nulis, kamu yang anak punya beri jawaban. Harus tampil maksimal. Yang kalau apa? Kelompok 3 ke depan. Sudah. Kita kaki tampil ke depan, apresiasi. Terus sudah. Banyak juga tuh. Situ, kaki kita tampil. Jangan ragu-ragu. Kan dia kan? Kakek bisa juga dapat. Nah. jawaban. Kakek kita tampil kelompok, per kelompok ke depan. Dia ada satu-satu dah kelompok. Itu. Istilah dulu tadi kan Bapak lah nyampaikan materi, itulah jawabannya. Istilah dulu kakek. Hah? Tak ada jawaban sini, itu soal gitu. Soal kayak itu juga LKPD. Ada yang sudah? Ya, ada Pak. Ada.
Nah, ada tingkat kesulitannya ada dah? Dah. Berisi semua ya. Silakan tampil ke depan kelompok 3. Ayo, silakan tampil ke depan kelompok 3. Iya, semuanya. Ayo, silakan. Ya, tolong dengarkan, kelompok 3 mau tampil. Nah, ya, habis itu, habis dia menjawab, kamu bisa bertanya. Ya, kamu bisa memberi soal pada dia, pada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, silakan. 1. Termasuk perilaku apakah yang dilakukan Nina? Jelaskan alasanmu. Ya, Israf, karena berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. ya, terus. 2. Dampak apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut? Ya, Sulit mengatur keuangan. ya, terus. 3. Sikap apa yang seharusnya dilakukan Nina sesuai ajaran Islam? Hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta, dan bersedekah. Ya. Ada yang ditanyakan? Enggak, kepada kelompok 3. Silakan. Kelompok 1, 2, 4. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Misalnya, ya. Termasuk perilaku apa yang dilakukan oleh Rina? Dijawab oleh salah satu dari perilaku apa? Kata israf dan tabzir. Ya, jadi kamu harus kamu bertanya, pertajamkan penjelasannya. Ada yang mau tanya enggak? Apa contohnya, guys? Ya. Ada yang tanya? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Habis ini kita gantian. Ya, apakah kelompok 1 yang tampil, apakah kelompok 2, apakah kelompok 4 yang tampil habis ini? Itu giliran nanti bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan bertanya. Kelompok 1, ya silakan. Ya. Contoh lain dari sifat israf. Ya, apakah contoh lain dari sifat israf? Kata kelompok 1. Ayo, kelompok 2 silakan menjawab. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Seperti membeli baju baru, tapi kita dapat baju. Ya. Ada lagi? Apa kelompok 1 puas enggak jawabannya? Wah, ada pertanyaan lain? Masih ada? Kelompok 1 tanya? Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya. Kelompok 3 membuka ya, membuka pertanyaan. Silakan. Tanya. Jangan malu-malu. Kakek, giliran kamu lagi untuk presentasinya. Ayo, kelompok 2. Pak, Ayo, silakan kelompok 4. Mantap. apa cara menghindari israf dan tabzir? Apa cara menghindari israf dan tabzir? Kendala. Cara mengatasi. Ya, terus jawab kelompok 3. Berlebihan, hidup sederhana, sedekah. Ya, terus ya. Itu salah satunya. Itu salah satu cara mengatasi. Apa kelompok 4? Puas? Puas. Kita beri apresiasi kepada kelompok 3 untuk sudah menjawab pertanyaannya. 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama pertanyaan dari kelompok 1 ya, 2 pertanyaan, yang ketiga pertanyaan dari kelompok 4. Nah, ini ya. Ya, jadi ya, hidup berpoya-poya itu adalah salah satu ya dari ya saudaranya setan. Jadi ya, dampaknya atau akibatnya dari hidup berpoya-poya itu ya, contohnya ya, kita ya sering tidak merasa cukup ya, sudah itu pula kita merasa
ya kurang terus. Ya, padahal ya kebutuhan kita itu sudah cukup. Nah, ini ya. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi? Ayo silakan kelompok 2. Berikan contoh perilaku tabzir katanya. Ya, hidup yang boros tadi. Ayo. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Contohnya itu Ya, silakan jangan malu-malu. kita membeli motor, jajan. Nah, ya, terus. Ya. Itu seperti kita membeli jajan, kadang ada Ya. jajan. Ya, terus bantu teman bantu. Seperti Nah. kita dikasih uang jajan 100.000, 200.000, Ya, terus 2 minggu. untuk 2 minggu. Sampai 2 minggu udah habis. Nah, udah habis. Jajan berlebihan, Nah, itu tidak baik. ya. Bagaimana kelompok 2? Puas. Masih ada yang bertanya? Masih ada lagi? Masih ada? Cukup teman-teman. Cukup? Cukup. Kelompok 3, 4, masih ada yang tanya? Kelompok 1? Tidak ada lagi? Tidak semuanya apa. Ya sudah, tutup. Kami dari kelompok 3. Sekian Ya. presentasikan dari kelompok 3. Ya. Mengakhiri. Wabillahi taufiq. Ya, terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk apresiasinya. Nah, ya kelompok 3 sudah menampilkan dengan terbaik. Ya, kelompok lain lagi mana yang siap? Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Siap. Ayo masuk kelompok 2 lagi. Silakan. Kelompok 2, maju. Siap-siap ya. Yang 2 kelompok lagi habis ini. Ya. Ayo, silakan tampil. Ayo, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo silakan. Yang pertama, termasuk perilaku apakah yang dilakukan Rina? Ya. Jelaskan alasannya. Ya. Yaitu perilaku hidup foya-foya atau israf dan takzir. Yaitu karena membeli barang yang terlalu berlebihan atau memikirkan masa depan, tidak menyikapi perilaku hemat dan selalu mengikuti gengsi. Ya. Yang nomor 2, dampak apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut? Yaitu mengakibatkan orang satu hadis tidak mengetahui rasa syukur, jauh dari akhlak mulia. Ya. Terus. Yang ketiga, sikap apa yang seharusnya dilakukan Rina sesuai ajaran Islam, yaitu tidak melakukan sifat ria dan berfoya-foya, mengetahui rasa syukur, hidup sederhana dan senantiasa bersedekah kepada sesama makhluk hidup. Nah, ini ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, Jihan. Ayo, kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 2. Ayo silakan. Ya. Ayo. Cara berhemat. Bagaimanakah cara berhemat katanya? Ayo silakan kelompok 2 menjawab. Cara berhemat yaitu kalian bisa mengontrol uang saku kalian, I- tidak jajan berlebihan. Jika bisa kalian puasa jajan atau puasa sunnah bagi Senin Kamis. Islam. Terus kalian bisa mengontrol emosi kalian kalau misalnya ingin berhemat dan tidak mengikuti gengsi orang lain. Kayak gitu. Cukup. Masih ada lagi? Masih ada lagi kelompok 1 mau bertanya? Kelompok 4? Ada. Tidak ada lagi Jihan? Kelompok 3? Tidak Pak, sudah cukup. Sudah cukup. Bapak mau bertanya kepada kelompok 3. Nah, kelompok 2 ya. Bagaimanakah pendapat kamu tentang orang yang pemboros? Pendapat kami bagi orang pemboros itu sangat dibenci sama Allah. Sangat dibenci sama Allah. Tepukkan apresiasinya. Oke. Kelompok 2 mantap. Oke. Ya, kelompok lainnya lagi, tutup lagi. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok 1, kelompok 4 silakan. Sudah siap kelompok 1? Ayo silakan kelompok 1. Tampil. Silakan.
Ayo. Ayo langsung. Jangan kalah dengan kelompok 2, kelompok 3. Jangan kalah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kenapa kami dari kelompok 1 kami ingin mempresentasikan hasilnya kelompok kami. Ya, silakan. Termasuk perilaku apakah yang dilakukan Nina, Ya. berdasarkan alasannya. Termasuk sifat Isra dan Takdir. Ya. Karena Rina suka berlebihan dalam belanja dan mengikuti gaya Yuti. Ya, terus. Ya, terus. Nomor 2, dampak apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut? Ya. Seseorang menjadi tidak bersyukur dan tidak pernah merasa puas dan menjadikan kesenjangan sosial. Ya, terus. 3, sikap apa yang seharusnya dilakukan Rina sesuai ajaran Islam. Nah, terus. Tidak boros, selalu bersyukur, tidak berlebihan dalam memberi sesuatu. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2, 3, 4. Ya. Silakan bertanya. Ya, kelompok 3. Oke. Beri aplaus kepada kelompok 3 ya. Dia yang paling banyak nampaknya. Ya, cepat. Ya, silakan bertanya kelompok 3. Contoh kesenjangan sosial. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Apakah contoh kesenjangan sosial? Ya, kesenjangan sosial itu ya umum gitu. Ayo, nalarnya mainkan, nalar. Ya. Mengikuti gengsi orang lain seperti orang kaya, padahal aslinya tidak sesuai yang ada pada kehidupannya. Oke. Tidak apakah ada lagi yang lain mau bertanya? Nah, silakan. Ayo, kelompok 2, silakan. Kenapa Islam dan Takdir itu tidak bisa dihindari dan kenapa manusia tidak mensyukuri memberikan semuanya? Wah. Karena Ya, terus dibantu jawabannya, dibantu. Karena setiap manusia tidak pernah merasakan puas dan setiap Oh. takdir sudah diberikan oleh Allah kepadanya, dan karena mempunyai nafsu yang besar dan suka hidup berlebihan dan berfoya-foya, itu tidak bisa dihindarkan karena nafsu yang berlebihan. Oke, ya, terima aplaus. Mantap. Ya? Mantap. Ada lagi? Ayo, silakan Alif. Bagaimana cara untuk bersyukur? Nah, bagaimana cara hidup bersyukur ya? Ayo kelompok 1, kamu bisa tuh. Ayo bantu yang 3. Cara hidup bersyukur. Meningkatkan ibadah dan berdoa kepada Allah dan lebih bersyukuri yang rahmat yang telah diberikan olehnya, Nah, tambah lagi ada? dan melihat lingkungan sekeliling di mana kondisi kita dan kondisi yang lainnya. Saya tambahkan jawabannya. Ya, cara ya yaitu mensyukuri. Ya, mensyukuri yaitu apa yang telah diberikan oleh Allah, ya, seperti berbadan sehat, ya, diberi umur panjang, ya. Nah, ini ya. Itu untuk membantu jawaban kelompok 1 tadi. Sudah puas ya? Nah, oke, kita ya, masih ada lagi pertanyaannya? Kelompok 4 ini, kelompok 4 ada? Ada pertanyaan nak? Kelompok 2? Kelompok 3? Cukup. Ya, silakan. Jadi kalau sudah cukup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti terakhir tampil kelompok 4. Ayo, silakan presentasinya kelompok 4. Harus bisa kelompok 4. Yang 1, 2, 3 tadi sudah mantap. Ya, sesuai dengan Jambi mantap. Ayo. Silakan. Buka. Kami dari kelompok 4 Ya, silakan. menyaksikan Hasil diskusi kami. diskusi kami. Ya, silakan.
Ayo. Israf dan takdir karena membeli barang yang tidak bermanfaat atau berlebihan. Ya. Kedua, apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut, boros, berfoya-foya terhadap uang, dan berlebihan membeli barang yang tidak bermanfaat. Ya, terus. Dan juga apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai ajaran Islam. Ya. Jawabannya hidup sederhana dan baik. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo, kelompok 1 silakan. Apa kesimpulan pentingnya menghindari sifat hidup berfoya-foya? Oh, kesimpulan pentingnya sifat hidup berfoya. Ayo, jawab dibantu jawabannya. Banyak ini. Ya, 5 orang. Ayo. Dijawab. Jangan takut salah, kita belajar. Jangan takut salah. Ya, belajar berani dulu. Jadi, ya, ada yang bisa? Ya, nanti Bapak tambahkan. Kalau ada kurang-kurang dikit, Bapak tambahkan penjelasannya. Jangan malu. Ayo, keluarkan pendapatnya kelompok 4 ini. Kaki Bapak tambahkan penjelasannya. Ya, Bapak bantu. Ayo, Ridho. Ya, Adil. Ya. Ayo, jangan malu. Kaki Bapak tambahkan penjelasannya. Ya, hasil diskusi kamu tadi. Ya. Tidak apa-apa salah. Ya, kaki kita benahi. Bapak bimbingkan jawabannya. Diulang pertanyaannya kelompok 1, dia masih ragu. Kelompok 1 diulang pertanyaannya. Dinda, diulang pertanyaannya, dia masih ragu. Ya. Apa kesimpulan pentingnya menghindari sifat hidup berfoya-foya? Kesimpulan pentingnya sifat hidup berfoya-foya. Kesimpulannya. Ayo, kakek Bapak bantu jawabnya. Ayo, kelompok 4. Kesimpulan dari sifat hidup berfoya-foya. Ya, apa? Cepat. Berani. Ya? Tidak apa-apa salah. Bapak bantu jawabannya. Hemat menggunakan uang dan tidak berfoya-foya. Hemat menggunakan uang. Ya, ayo. Semua bantu. Ya, ada yang tambahan. Ayo, silakan. Tambah. Adil, Redo, Adil Pratama. Ya, tambah. Ada lagi? Ada. Jadi gini. Ya. Pentingnya sifat hidup berfoya-foya, kesimpulannya yaitu ya, kelompok 1 ya, tolong perhatikan yang kelompok 4 menjelaskan ya, pentingnya kita hidup itu ya berhemat, kesimpulannya ya. Hemat itu adalah salah satu hidup sederhana. Ya. Penting kesimpulannya yaitu hidup itu ya sederhana. Kalau kita hidup sederhana, maka dari itu kita bisa ya menjauhi dari sifat hidup berfoya-foya. Ini sifat hidup sederhana. Itu yang ya kita ya simak tadi video tadi ya tentang hidup sederhana. Bagaimana penjelasan dari kelompok 4 untuk kelompok 1? Nah, ada lagi yang bertanya? Silakan. Kelompok 3 dulu. Kaki kelompok 2. Ayo silakan. Apakah yang disebut gengsi? Berikan contohnya. Gengsi. Apakah yang disebut dengan gengsi? Gengsi itu contohnya barang murah sama barang mahal. Gengsi itu barang murah sama barang mahal katanya. Malu beli barang murah. Malu membeli barang murah. Ayo. Ada lagi tambahannya? Ayo, jangan takut. Tambahannya. Contohnya tak. Dia minta contoh lagi. Ayo, silakan. Bagaikan beli tas apa? Ya, beli tas. Harga tasnya 35. Iya, 35. Malu Yang murah 35 tadi, dia gengsi membeli beri yang murah. Aneh. Ya. Ada lagi penjelasan tambahannya? Silakan. Barang bermerek dan mahal, ya. Barang bermerek dan mahal. Itu contoh. Ada lagi? Siapa? Oh ya, silakan Okta. Okta silakan nanya. Kebiasaan makan perlu diubah.
Kebiasaan apa? Nah, kebiasaan apa yang harus diubah? Hidup harus hidup sederhana. Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan apa harus diubah? Ya, sehingga kita menjadi hidup sederhana. Apa kebiasaan kamu? Ya, biasanya kamu makan telur, ya. Sekali kan ada makan sayurnya, ya. Itu kebiasaan namanya, ya. Ayo, apa kebiasaannya? Silakan aja. Tidak boros menggunakan uang, katanya. Ya. Gimana kelompok 3? Jawaban Ingat kalau uang tidak selalu ada. Ingat kalau uang tidak selalu ada. Ayo, apresiasi. Ya. Jadi kita ini hidup ini tidak selalu senang, pasti ada susah. Jadi itu ada uang, ada saatnya tidak punya uang. Ayo, ada lagi kelompok 2 tadi mau bertanya. Ayo silakan. Kenapa sih manusia suka sekali memiliki gengsi padahal tidak mampu? Ayo. Diulang Pina. Kenapa sih manusia suka sekali memiliki gengsi padahal tidak mampu? Tidak mampu. Jelas pertanyaannya? Ayo. Dikompromi dibantu jawabannya. Karena dia malu membeli barang yang murah. Nah, karena dia malu membeli barang yang murah. Apa kelompok 2 belum puas? Puas. Masih ada yang tanya? Masih ada yang tanya? Lanjut. Ada penjelasan? Tanpa penjelasan silakan. Karena ingin terlihat tua. Karena silakan apresiasi. Jadi ada lagi kelompok 1 mau tanya? Kelompok 3? Cukup, Pak. Cukup. 4, 2, 1. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan tutup. Ya. Kami dari kelompok 3 ke 4. Kami tutup dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Jadi perhatikan. Perhatikan ke depan. Jadi kesimpulan di dalam pelajaran kita hari ini yaitu kita harus ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada yang masih meragukan silakan kamu diskusikan kembali Kakek Bapak kalau ada kesulitan nanti Bapak bantu, Bapak bimbing. Silakan kamu diskusikan apa yang belum kamu paham yang ada di dalam lembaran kerja peserta didik itu kamu diskusikan, kamu paham, ada yang kurang paham, silakan kamu tanya sama Bapak. Oke, silakan kamu diskusikan. Itu sama bahan LKPD-nya sama itu. Silakan kamu diskusikan. Kalau ada yang masih menganjal di hati, kamu jangan malu bertanya sama Bapak. Insya Allah Bapak bantu menjelaskannya. Jangan malu silakan kamu baca, kamu diskusikan.
Oke, jadi materi kita ini ya pagi hari ini yaitu tentang ya menghindari sifat hidup berpoya-poya. Itu ada ya sudah Bapak kasih ya lembaran LKPD-nya. Jadi di dalam manusia itu ya itu ada salah satu ya yang namanya sifat israf dan tabzir. Nah, ini ada namanya salah satu sifat israf dan tabzir. Sifat israf inilah dengan tabzir inilah ya yang harus kita hindari. Bukannya tidak menghindari, harus ya. Harus kita hindari. Kenapa? Karena sifat israf ini dan tabzir ini ya adalah sifatnya setan. Ya, sifatnya setan di sini. Kalau kita selaku umatnya Islam ya, hidup yang berpoya-poya ini adalah ya hidup yang dilarang oleh ajaran Islam. Nah, ini ya. Terus kalau kita ya menyimak dan memahami video yang kita tayangkan tadi ya, maka kita jangan sekali-kali apa? Ya, yaitu ya mendekati ya. Ini mendekati salah satu hidup ya berpoya-poya. Kita harus memahami apa itu hidup sederhana ya. Hidup sederhana ini adalah ya hidup yang hidup yang sudah merasa cukup. Nah, ini ya hidup yang sudah merasa cukup ya. Nah, kita kembali ya melihat video tadi. Hidup sederhana ini hidup yang sudah merasa cukup. Kita bersyukur ya. Nah, ini ya hidup sudah merasa cukup. Faktanya hal ini mampu mendatangkan banyak keajaiban yang selama ini sudah kita peroleh. Dan berbagai takjukan, mengasihkan dan misterius untuk diungkap dan dijelajahi. Setiap hari ada saja ajakan untuk berpetualang dan bergembira. Anda merasa tak ingin hari berakhir, rasanya untuk tidur karena takut kehilangan kesempatan. Sebagai gantinya Anda menari, menyanyi, berteriak dan tertawa-tawa seharian sampai kelelahan dan jatuh tidur di mana saja. Dan lalu ada orang dewasa yang mengangkat dan menyedihkan. Ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari sewaktu kita masih anak-anak. Kata yang paling mudah diucapkan adalah kenapa. Anda bertanya tentang setiap hal dan tidak apapun, dan Anda tidak takut mengajukan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu dewasa sebaiknya tidak ada tanya. Karena sebagai anak, Anda tidak takut apapun. Anda ingin tahu apapun, dan Anda tidak takut akan kenyataan yang sebenarnya. Dan bila ada yang tidak Anda pahami atau Anda tidak tahu bagaimana cara kerja sesuatu, sebagai anak Anda akan langsung bertanya bagaimana caranya, karena hanya dengan bertanya. Nah, jadi itulah video singkat tentang ya hidup sederhana ini. Kita manusia ini ya umatnya Nabi ya umatnya Rasul, kita harus mencontoh hal yang baik. Ya, hal yang baiknya apa? Yaitu ya yaitu hidup sederhana. Ya, hidup sederhana ini adalah salah satu dari hidup sederhana itu adalah salah satu dari ya anjuran oleh Nabi. Ya, anjuran oleh Nabi. Ada yang perlu ya kamu tanyakan? Sebelum Bapak simpul, ya sebelum Bapak lanjut ke saya, ada perlu? Ada yang masih ada meragu?
Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ada? Ada? Ayo, oke. Jadi dari hasil materi yang kamu diskusikan tadi, yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, jadi kesimpulannya bahwa hidup ada sesuai yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan kelompok 3 bisa menyimpulkan hasil diskusi kamu. Silakan tampil. Silakan tampil. Silakan tampil. Silakan tampil ke depan. Menyimpulkan. Silakan. Silakan tampil. Semuanya bisa, semuanya. Ayo. Silakan kamu menyimpulkan. Ayo, silakan. Oh, oke, boleh di tempat duduk tadi. Kamu menyampaikan. Silakan. Silakan. Untuk menyimpulkan silakan dari kelompok 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3, 4 silakan kamu mengambil kesimpulan. Kelompok mana lagi? Pertama, kelompok 3 ya? Tadi. Silakan. Baca kesimpulannya. Kesimpulan dari diskusi kamu tadi, hasil presentasi kamu tadi. Silakan. Berlebihan. Silakan. Selalu merasa cukup Selalu merasa cukup dan bersyukur. dan syukur. Terus tidak mengikuti gengsi teman. sehingga tidak mengikuti gengsi teman, tidak berpoya-poya. Terus meningkatkan ibadah, bersedekah, merasa cukup, karena bersyukur, dan lain. Kelompok 2, kesimpulannya, silakan. Kesimpulannya adalah hidup sederhana mencerminkan akhlak mulia dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam hidup. Wah, keberkahan dalam hidup. Kelompok 1, silakan. Kesimpulannya tadi dari yang kamu presentasikan ke depan tadi, kesimpulan. Kita sebagai manusia harus Terus. hidup sederhana, Terus. mencerminkan akhlak mulia, Iya. membawa ketenangan serta keberkahan dalam hidup, dan mencerminkan hal-hal lebih baik Yang baik, lagi, dan tidak suka hidup Berpoya-poya. Cukup. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4, silakan. Hidup sederhana dan bersedekah tanpa rasa sombong. Hidup Sederhana tanpa rasa sombong. hidup sampai Tanpa rasa sombong. tanpa rasa sombong. Ada lagi? Yang kelompok 3, 2, 1 untuk nambah penjelasannya? Cukup. Oke. Untuk memberi semangat, kelompok 1, 2 dan 3 sudah memberi jawaban atau menyimpul dari jawabannya tadi, presentasinya tadi. Kita beri apresiasi. Tepuk tangan. Oke. Jadi kembali kepada laptop. Ini kita ini hidup sederhana adalah salah satu perilaku yang mulia. Hidup sederhana itu adalah perilaku yang mulia. Kenapa? Karena setiap manusia itu harus menjauhi sifat tabzir dengan sifat israf. Oke, anak-anak. Jadi ini ada sebuah ini ada sebuah butiran soal, tolong diisikan. Diisi. Sudah diisi, dikumpul.
Satu-satu ya. Diisi jawab yang benar. Ya. Ukuran 1. Harus diisi. Itu jawab itu jelas ada soal berapa dah? Pas. Lagi tuh 4 bentar. Diisi, pilih jawaban yang benar. Betul. Ya, disilang boleh. Diisi ya. Nah ini. Silakan diisi. Tulis nama di atas ya. Silakan diisi, tuliskan nama. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah sampai 5 menit harus dikumpul. Ya, buat nama, bikin nama. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, selesai tidak selesai harus dikumpul. Tuliskan nama kelompok ya. Tulis nama kelompoknya lagi. Nama kelompoknya, Pak? Iya juga. Ya, nama kelompoknya juga, nama ya. Ya, silakan. Jangan kompromi lagi, langsung diisi. Ini pena tadi. Bapak pinjam pemakai. Silakan diisi. Silakan diisi, jangan ribut. Silakan diisi, jangan ribut. Untuk ya silakan. Ya, dikumpul. Ya, dikumpul per kelompok. Dikumpul per kelompok. Nama jangan lupa. Nama kelompok. Ya. Ya. Kelompok. Berarti kelompok 3, kelompok 1. Sudah, jangan terburu-buru, masih ada waktunya. Kelompok 4 sudah? Nah, kalau ada yang perbaiki dulu. Nah, ya. Betul semua ya. Ayo. Kelompok 2 masih ada, isi dulu. Sudah. Kumpul. Kira-kira betul tak jawabannya? Nah, jadi ya hari ini ya alhamdulillah kita ya sudah menyelesaikan materi kita ya, yaitu menghindari sifat hidup berpoya-poya ya. Apa itu sifat hidup berpoya-poya? Yaitu hidup yang selalu boros. Ya.
pelajaran hari ini ya adalah pelajaran untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya. Adakah bagian dari kalian ada yang mau bertanya? Ya. Terus ya, hari ini kira-kira pelajarannya mudah atau sulit? Mudah. Berarti mudah mengerti. Adakah yang sakit tidak? Ada yang sulit tidak dalam pelajaran kita? Ada dikit. Di mana kesulitannya? Presentasi terus ada pertanyaannya. Oh, di saat presentasi. Di saat presentasi ada apanya? Kelompok 2, kelompok 3? Ada pertanyaan dan jawabnya kesulitan. Wah, ya, ada yang mau bertanya tapi jawabannya sulit, ya. Itulah yang dinamakan ya kita sama-sama belajar, ya. Kalau kita sama-sama belajar, yang sulit bisa menjadi mudah. Ya, itulah yang namanya manusia. Manusia itu tidak ada kata-kata sempurna. Ya. Kita kalau sempurna itu ya hanyalah milik Allah. Ya. Kalau ada manusia itu sempurna berarti dia salah. Ya. Yang sempurna itu adalah milik Allah. Ya. Jadi ya, apa saja yang menurut ya anak-anak yang paling sulit di dalam pelajaran hari ini, pagi hari ini, yang paling sulit kira-kira ya, apakah sikap boros itu pernah kalian lakukan? Pernah ya? Contohnya bagaimana? Membeli jajan berlebihan. Oh, ini ya. Memberi barang yang diperlukan. Untuk itu anak-anakku ya, bahwa hidup yang boros ini perlu kita hindar. Ya, perlu kita hindari. Ya. Terus ya, kita kira-kira kalau kita ya menjadi hidup sederhana ini ya, kita harus punya tabungan tidak? Harus ya. Ya, kalau kita mempunyai tabungan maka kita bisa menjadi hidup yang sederhana. Ya kan? Oke, ini ya. Jadi kita mempunyai hidup yang sederhana ini harus ya bisa menyisihkan uang saku kita ya untuk menabung. Nah, ini ya. Inilah yang dianjurkan oleh agama Islam, kita menjadi hidup yang sederhana. Ya. Nah, ini ya. Kalau kita sudah memiliki tabungan, tentu apa fungsinya? Ayo kelompok 3 apa fungsinya? Kalau kita sudah menabung, fungsinya apa? Hah? Satu-satu ya. Coba kelompok 3 dulu. Kita dapat gantian ya. Ya, Jihan, ya kelompok 3. Bisa minta tabungan. Contohnya kita ya tiba-tiba sakit, misalnya bisa kita menggunakan tabungan. Ya, kelompok 2 lagi. Ya, silakan. Ya. Najla. Untuk keperluan hidup jangka panjang. Ayo tebak apresiasinya. Ya, kelompok 2 dan 3 ayo. Ya. Ada lagi kelompok 1? Ya, silakan. Untuk investasi masa depan. Ayo coba investasinya. Ya. Ayo kelompok 4 mana? Ayo kelompok 4. Hah? Untuk naik haji katanya. Berarti ya salah satu ya, berarti 1, 2 dan 3, 4 ini adalah salah satu hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu ya adalah salah satu anjuran ya Tuhan, anjuran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan
ya firman Allah tadi. Jadi setelah kamu menggunakan tabungan itu, apa komitmen kamu setelah ya kalian ya pelajari pelajaran hari ini? Apa komitmen kamu? Ya, kelompok 1, kelompok 3. Tidak hidup boros lagi. Kelompok 2 selalu menabung. Kelompok 3 tidak berpoya-poya. Kelompok 4 tidak berlebih-lebihan. Coba variasinya ya. Okay. Berarti 1, 2 dan 3 dan 4 ini ya mempunyai kompetensi yang baik. Ya, coba apresiasi lagi. Ayo silakan. Ada mau lagi yang bertanya? Ya, kalau ada kata pepatah, kalau ada sumur, ya, silakan kamu ya perlu kamu pahami ya di dalam kehidupan kamu pernah ada kamu ya kehabisan uang? Pernah? Kapan? Kapan kehabisan uang? Sekarang. Apa kelompok 1? Waktu tidak dikirimkan jajan oleh orang tua. Kelompok 1, kelompok 2? Ayo kelompok 3? Kenapa? Okta? Ortu. Dia yang kirim. Kelompok 4? Ayo. Enggak orang tua. Oke. Jadi kapan kita untuk memberikan kehabisan uang itu di saat kita sudah menggunakan uang tersebut. Ayo tepuk apresiasi ya sekali lagi. Oke. Berarti ya ada semangat untuk ya memahami materi kita, yaitu hidup sederhana ini. Ya. Jadi kita ini perlu apa? Perlu yaitu persiapan diri. Ya. Perlu persiapan diri ya untuk melihat masa depan. Ya. Apa melihat masa depannya? Contoh, ya sekarang kamu sedang ya berusaha, bekerja keras itu dengan jalur belajar. Ya, dengan adanya belajar ini untuk menempuh masa depan. Kalau kamu betul-betul belajar hari ini, ya hari besok ya kamu bisa memetikkan hasil. Apa hasilnya? Ada yang jadi misalnya ya dosen. Ya. Ada yang jadi TNI. Ya. Ada yang jadi polwan. Ya. Ada yang jadi bupati. Ya. Jadi itu ya. Jadi saya doakan ya semoga anak-anak kami menjadi orang sukses. Ayo tepuk tangan. Ya. Jadi orang sukses itu butuh perjuangan. Ya. Perjuangan itulah yang membuat kita ya menjadi kita semangat. Ya. Apa semangatnya? Yaitu kita itu ya ibarat ya pepatah mengatakan berakit-rakit ke dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini ya kalau kita bersakit-sakit dahulu tentu senangnya kemudian. Kalau kita bersenang-senang ya sekarang ya besoknya ya bersakit. Ini ya harus kita ya jalani. Apa jalani? Yaitu apa? Yaitu kehidupan kita. Oke. Untuk pertemuan kita pagi hari ini ya, saya minta dengan anak-anak silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, silakan ketua kelasnya untuk disiapkan untuk memimpin doa.
Coba duduk siap, Ya, silakan. Untuk pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya. Ya, silakan Bunda. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini ya pertemuan kita pagi hari ini ya. Kita lanjut dengan pelajaran minggu akan datang ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak keluar dulu. Ya, assalamualaikum. Selamat Pak.